Wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Yang saya hormati tim KKN di sini sudah hadir Pak Irfan dan yang kami hormati dan banggakan para ketua Padepokan KKN UST periode 1 tahun 2021 beserta para anggotanya. KKN sebentar lagi akan berakhir, yaitu tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2021. Kurang lebih 11 hari teman-teman semuanya akan mengakhiri program kerja KKN. Selanjutnya untuk disusun laporan akhir, lalu bersiap-siap menunggu nilai akhir yang dikeluarkan oleh DPL masing-masing. Baik, sebelum kami memulai koordinasi keempat pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Baik, teman-teman sekalian, saya selaku ketua tim KKN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sampai dengan hari ini menaati protokoler kesehatan atau menaati kebijakan pemerintah tentang PPKM. Terima kasih sekali ya untuk mengurangi kegiatan yang sifatnya luring. Hari ini kami akan secara khusus membahas tentang bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus. Akan dulu 14 Agustus 2021. Konsep acara kita adalah Expo, pameran program kerja unggulan KKN periode 1 2021-2022. Tentunya dalam hal Expo ini tidak semua program kerja mahasiswa KKN dalam bentuk video kita pamerkan atau kita tampilkan, tetapi karena keterbatasan waktu acara monitoring, kami nanti hanya menampilkan cuplikan 10 program kerja terbaik dari mahasiswa KKN, kemudian ada 3 video terbaik yang akan mendapatkan reward dari LP 3M. Baik, ini adalah konsep acara yang wajib diikuti seluruh mahasiswa KKN. Jadi mohon nanti para ketua Padepokan untuk mengingatkan anggotanya agar mengikuti kegiatan monitoring ini karena kami akan jadikan sebagai salah satu dasar untuk proses penilaian akhir. Nah, kemudian ya pengumpulan link penyerahan video nanti hari ini Bapak akan membuka di mana? Di WA untuk pengumpulan link video pada tanggal 10 besok sampai dengan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi mohon teman-teman saling mengingatkan ya. Setelah acara ini Bapak nanti akan membuka list, silahkan posting linknya di situ. Sambil mohon teman-teman semuanya saling menonton video masing-masing Padepokan 1 dengan Padepokan yang lain. Nah, ini supaya KKN kita bisa terekspos lebih luas lagi. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti setelah ini tentang video ya. Nah, kemudian teknis pelaksanaan nanti pada tanggal 14 Agustus kami mengundang dengan hormat para ketua Padepokan atau yang mewakili untuk hadir di ruang virtual Zoom dengan menggunakan jas alma mater. Kalau tidak punya
atau jas alma maternya sudah tidak ada atau ketinggalan, ya tidak apa-apa, yang penting pakaian sopan dan rapi. Setiap padepokan wajib ikut, baik ketua ataupun diwakili oleh anggotanya. Nah, ini tidak ada tawar-menawar karena ini adalah evaluasi. Kemudian yang kedua, mohon jika tidak ada hambatan sinyal untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Ini sangat sangat esensial sekali karena kami akan mengundang beberapa tokoh penting ya dalam kegiatan monitoring ini. Yang ketiga adalah para ketua padepokan mengarahkan para anggotanya untuk menyimak pelaksanaan Monef yang disiarkan langsung pada channel YouTube KKN UST. Nah, ini misalnya untuk presensi, kemudian penyampaian materi. Kemudian yang keempat adalah mengisi presensi melalui Google Form yang nanti kami akan share baik melalui YouTube, live YouTube, atau melalui Zoom, kemudian melalui WA Group. Nah, harapan kami semua mahasiswa mengisi presensi Google Form tersebut untuk dijadikan sebagai sebuah dokumentasi kegiatan monitoring evaluasi KKN periode 1 2021-2022. Nah, pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Ketua Padepokan atau yang mewakili segera untuk memasuki ruangan virtual Zoom dengan rapi, tentunya dengan dengan wajah atau ekspresi bahagia. Nah, ini kami sampaikan ya, tidak ada program kerja yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2021. Tidak boleh ada alasan mahasiswa tidak menghadiri monitoring dan evaluasi dikarenakan menyelenggarakan program kerja. Nah, karena ini waktunya masih 1 minggu lagi, mohon teman-teman yang sudah merencanakan program kerja pada tanggal 14 Agustus 2021 untuk dimajukan atau dimundurkan. Sehingga tanggal 14 Agustus semua mahasiswa bisa mengikuti monitoring dan evaluasi. Mohon ini teman-teman ketua padepokan untuk kita saling bekerja sama untuk mengontrol masing-masing anggotanya karena kita penyelenggaraannya secara online. Nah, ini adalah susunan acara Monef KKN ya. Kita akan mengundang Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau Kepala BKKBN yang saat ini diamanahkan kepada Bapak Doktor Honoris ya, Dr. Hasto Wardoyo. Nah, beliau ini adalah ex Bupati Kulon Progo ya, kalau saya tidak keliru. Nah, jadi nanti di sini ada materi inti teman-teman semua, olehnya itu kami wajibkan untuk mahasiswa KKN ikut berpartisipasi. Nah, dalam kegiatan Monef, beliau akan membawakan materi tentang peran generasi muda dalam menghadapi bonus demografi menuju Indonesia. Beliau karena saat ini posisi beliau sangat strategis secara nasional sebagai Kepala BKKBN. Oke, baik, ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan kami tekankan kepada mahasiswa KKN khususnya. Yang pertama adalah pengumpulan video pengumpulan video program kerja unggulan yang paling lambat tanggal 10 Agustus pukul 23.59. Jika melewati tanggal tersebut, maka tidak akan diikutkan dalam kompetisi perlombaan. Ya, dan kami akan menegur secara langsung kepada DPL-nya.
ya, dosen pembimbing lapangan karena kurang mampu untuk membimbing teman-teman dalam membuat atau menyusun video tentang program kerja unggulan. Nah, hasil list dari grup mahasiswa kami akan share ke grup para DPL bahwa ini adalah padepokan yang sudah mengumpulkan, kemudian yang belum mengumpulkan, sehingga kami akan berdiskusi dengan DPL masing-masing padepokan bila belum mengumpulkan video program kerja unggulan. Nah, kemudian yang paling penting ya, untuk video yang diunggah di YouTube, mohon teman-teman betul-betul mencermati dari segi kualitas gambar, dari segi kualitas suara, dan lain-lain sebagainya, karena ini akan ditonton oleh khalayak ramai, khususnya nanti adik-adik tingkat di UST saat melaksanaan KKN. Baik, cukup dari saya. Nanti akan saya share PowerPoint ini kepada teman-teman mahasiswa, baik di grup ketua mahasiswa maupun di grup DPL. Baik, silahkan teman-teman sekalian, jika ada hal yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan yang berhubungan dengan pelaksanaan KKN yang sebentar lagi akan berakhir. Pada tanggal 19 Agustus, nanti teman-teman tetap melapor ke desa, ya. Nanti akan kami sampaikan prosedurnya kembali setelah tanggal 14, prosedur penarikan. Nanti ada berita acara ya untuk ditandatangani oleh pihak desa bahwa mahasiswa sudah secara resmi ditarik oleh universitas. Tetapi misalnya ketika teman-teman sudah tidak bisa lagi menjangkau lokasi, mungkin karena zona merah atau tidak diperkenankan berkunjung di sana, maka cukup melalui kontak WA kepada ketua RW, ketua RT, atau ketua padukuhan. Jadi seperti itu. Tidak perlu banyak hal yang dicemaskan. Yang penting saat ini teman-teman yang pertama sehat, kemudian yang kedua yang paling penting adalah melaksanakan program kerja yang risikonya sangat minim, ya, yaitu menyelenggarakan program kerja secara online dan mengurangi kegiatan yang bersifat offline. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah selalu berkomunikasi dengan DPL apabila ada masalah atau ada hambatan, atau ketika masalahnya pada DPL, maka silakan teman-teman komunikasi kepada kami di tim KKN. Nah, kemudian yang keempat, sambil mempersiapkan penyusunan laporan yang sesinya akan kami bahas setelah kegiatan Monet, bagaimana prosedur penyusunan laporan dan prosedur penarikan mahasiswa KKN. Baik, saya mempersilahkan teman-teman apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan. Silahkan. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya, silahkan Mas Imam Syafi'i. Maaf, kameranya belum bisa dibuka ya, Pak. Soalnya di tempat KKN saya ini. Ya, jaringannya agak jelek. Ini Pak, pertanyaan saya sih lebih ke isi videonya Pak. Pada poin yang B.3 kalau nggak salah, yang isinya menampilkan testimoni dari peserta kegiatan Pak. Nah, kegiatan kami kan udah berlangsung ya cukup lama ya Pak. Jadi untuk testimoninya kami tidak menyempatkan untuk membuat. Jadi saran dari Bapak gimana? Apakah perlu dimasukkan testimoni apa Oke. Kasih ya, terima kasih Mas Imam Syafi'i. Ini juga banyak yang tanya. Kalau misalnya kegiatan itu sudah lama dan tidak sempat meminta testimoni, teman-teman bisa menggantikan kepada tokoh wilayah yang lain. Misalnya Mas Imam Syafi'i dekat dengan ketua padukuhan, ketua RW, ketua RT. Nah, itu tidak apa-apa diminta testimoni terkait penyelenggaraan program yang sudah diselenggarakan. Ya, sebagai pengganti testimoni dari peserta. Begitu Mas Imam?
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, baik. Teman-teman yang lain, silahkan. Atau semua video sudah siap ya? Mungkin teman-teman juga ada yang sudah mengunggah ya. Oke, baik, silakan kalau ada yang mau disampaikan atau yang ingin ditanyakan langsung saja karena ini adalah forum terbuka dan teman-teman untuk KKN ini nanti teman-teman kan banyak yang bertanya nih via Japri Bapak. Teman-teman tetap akan mendapatkan sertifikat seperti pelaksanaan KKN sebelumnya. Kemudian nilai juga akan diinput pada akhir semester gasal. Nah, jadi kalau teman-teman selesai melaksanakan KKN ini, nilai diumumkan tuh oleh masing-masing DPL. Nah, itu di mana? Di portal. Ya, Mbak Yusina, tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Omong yang hormati. Mic-nya, Dek. Baik, saya lanjutkan. Nah, nilai yang dikeluarkan oleh DPL atau yang diumumkan oleh DPL itu tidak secara otomatis masuk ke portal teman-teman. Ya, untuk penginputan nilai KKN akan dilaksanakan setelah atau pada masa input nilai di semester gasal. Nah, gasal tahun 2021-2022. Karena memang pelaksanaan KKN kita ini adalah KKN periode 1 antar semester tahun 2021-2022. Nah, kami mengingatkan kembali juga teman-teman untuk nilai KKN ya mohon untuk membantu kami memperlancar penginputan penilaian dengan segera melunasi bagi teman-teman yang belum melakukan registrasi. Ya, jika registrasi tidak dilakukan semester gasal, maka secara otomatis nilai KKN juga belum bisa kami keluarkan pada portal akademik karena memang kami tidak bisa mengisi nilai ketika mahasiswa belum melakukan registrasi. Seperti itu. Baik, apakah masih ada pertanyaan terkait MONEF atau penyelenggaraan KKN? Nah, Bapak sampaikan terima kasih atas kesabarannya teman-teman dalam menunggu cairnya subsidi untuk mahasiswa KKN. Alhamdulillah sudah terdistribusikan. Meskipun mungkin ada yang agak terlambat, ya mohon untuk bersabar karena memang kami menyalurkan, bukan kami ya, maksudnya kami ini pimpinan universitas menyalurkan bantuan subsidi melalui LP3M, kemudian LP3M meneruskan ke DPL masing-masing, lalu DPL meneruskan kepada mahasiswa bimbingannya. Jadi modelnya seperti itu, semoga dapat dimanfaatkan dengan bijak. Oke. Silahkan teman-teman, ini yang hadir saya Pak Irfan minta tolong yang partisipan di screenshot ya. Di situ ada namanya juga ada padepokannya supaya nanti ketika ada mahasiswa yang komplain nilai ya kami bisa menunjukkan DPL tentang keaktifan mahasiswa tersebut dalam mengikuti koordinasi. Nah, sehingga mungkin saja DPL bisa membantu mahasiswa tersebut. Seperti itu yang biasanya kami lakukan, teman-teman. Ya, ya Mas Hoiril, selamat sarapan. Pak, saya izin bertanya, boleh Pak? Boleh, silahkan. Untuk video expo-nya itu, apakah maksimalnya harus 5 menit, Pak, durasinya? Iya ya Mas, maksimalnya itu 5 menit. Ya biasanya kami dulu waktu awal itu 3 menit. Nah sekarang agak panjang 3 sampai 5 menit.
Kalau lebih sedikit ya tidak apa-apa lah, misalnya lebih 5 detik, lebih 10 detik, itu kami masih memaklumi, seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Mas. Biasanya mahasiswa itu strateginya seperti ini. Yang dikumpulkan untuk diikutkan lomba itu 5 menit. Jadi ada beberapa session yang dipotong-potong karena durasinya lebih daripada 5 menit. Tapi yang diposting di YouTube ya di padepokannya itu malah lebih dari 8 menit, 9 menit. Nah, itu enggak apa-apa, tapi yang diikutkan di lomba itu yang 5 menit. Seperti itu. Ya, Mas Hoiril ada yang mau ditanyakan? Mas Hoiril Soleh? Wah, luar biasa ini. Belum dulu, Pak. Oh, belum. Tapi masih sehat toh? Alhamdulillah, Pak. Maksudnya Sehat. emosinya sehat, fisiknya sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat semuanya, Pak. Wah, alhamdulillah. Ya, karena dari antara 72 mahasiswa di sini, hanya Anda yang menyalakan kamera untuk saling bertatap dengan kami di tim LP3M. Terima kasih banyak atas penghargaannya kepada kami, dan Bapak paling senang ya ketika kita bertemu mahasiswa dan bisa melihat secara langsung teman-teman mahasiswa di sana memastikan kondisi mahasiswa sedang sehat. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, khususnya bagi yang sudah menyalakan kamera ya. Wah, di sini sudah kelihatan beberapa mahasiswa kita dari UST yang memang mungkin banyak yang sudah kangen masuk ke kampus ya untuk kuliah seperti biasanya, yang padahal dulu tidak dinanti-nanti kuliah seperti itu, malah ketika dosennya tidak masuk, wah bahagianya minta ampun. Nah, sekarang wah dunia dibalik ya. Kita Bapak saja kalau mau masuk kampus itu tidak boleh, harus izin sama petugas di mana? Di universitas, petugas Satgas COVID-19. Nah, apalagi mahasiswa. Jadi memang ini apa ya? Yang paling tertekan adalah kondisi emosional. Ya. Kenapa saat-saat masa pandemi orang mudah marah, mudah stres, tidak sabaran? Itu karena kurangnya sosialisasi kita terhadap orang lain. Ketika kita bertemu teman-teman seperti biasa, kita ngobrol dengan banyak orang, itu akan mengurangi beban pikiran. Nah, karena kita kebanyakan di rumah, ya ngobrol sama orang itu saja tanpa ada orang yang baru atau orang yang kurang akrab dan seterusnya, maka itu yang mengakibatkan orang mudah stres. Ya, kalau ada mahasiswa psikologi mesti paham betul bagaimana teori ekologi, teori emosional, dan teori-teori yang lain yang memang sangat berpengaruh terhadap emosional seseorang pada masa pandemi seperti ini. Nah, yang kasihan itu yang bucin-bucin itu loh. Baru jadian sebelum pandemi, kemudian pada masa pandemi mereka LDR-an. Wah, ini yang bebannya sangat luar biasa ya. Tingkat stresnya 10 kali lebih tinggi. Nah, tapi kalau yang biasa-biasa saja, maksud saya biasa-biasa saja ini menjalin hubungannya tidak terlalu spesial ya. Kerinduan itu ada tapi tidak terlalu dominan atau tidak terlalu tinggi. Oke, baik teman-teman sekalian, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita kembali ke aktivitas masing-masing. Bapak mohon maaf dengan sangat karena sudah mengganggu hari libur teman-teman. Ya, Nak, gimana? Saya kan bertanya, Pak. Ya, dengan siapa? Saya perkenalkan, saya Agung dari Padepokan 149. Ya. Nah, kan sebelumnya dari kami udah membuat program kerja berupa podcast bersama salah satu tracer di desa KKN tempat kami. Nah, yang saya tanyakan tuh untuk terkait
video Monef itu yang video expo itu yang kami tampilkan itu berupa video podcast kami atau presentasi ya, Pak? Nah, untuk yang divideokan ya, Anda ceritakan podcast itu bicara tentang apa. Kemudian narasumbernya siapa, manfaatnya apa, sasarannya kemana. Nah, selanjutnya untuk mendukung hal-hal tersebut, silakan tampilkan potongan-potongan video ya pada saat podcast yang memuat tentang kata-kata kunci saat podcast tersebut. Oh, berarti tidak menggunakan PPT ya, Pak? Oh, tidak menggunakan PPT. Anda cerita aja seperti orang apa ya? Kalau di YouTube itu ya seperti orang cerita salam dan bahagia. Kami dari Padepokan 20 Bapak kemarin sudah contohkan, sekarang agak lupa. Nanti silakan Mas Pak. Ini untungnya karena kita rekam kemarin ya. Silakan nanti dicek di koordinasi sebelumnya di YouTube KKN UST. Semoga masih ada. Ya. Oh, berarti si videonya itu menampilkan cuplikan-cuplikan podcast itu ya, Pak? Betul. Ya, kata-kata kuncinya ya, yang kata-kata kunci dari pematerinya itu. Oh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Baik, masih ada yang lain? Ya, silakan. Iya, Pak. Saya izin bertanya. Itu kan videonya cuma salah satu proker aja kan, Pak? Salah satu. Jadi itu nanti wajib menampilkan kayak kategori video proker, waktu pelaksanaan, lokasi, metode pelaksanaan, saran, pemateri, peserta. Iya. Ya, Anda kan tinggal mengungkapkan saja, Mbak. Kami dari Padepokan A. Anda bisa ungkapkan. Gila, gitu ya? Ya. Udah Mas Amar bisa dimatikan dulu. Ya, pas. bisa dimatikan dulu video. Ya. Nah, gini. Ya, kan Anda bisa bercerita, bisa juga ditempelkan teks di video yang Anda tampilkan. Kami dari Pokan ini, program unggulan kami adalah ini, waktu penyelenggaraannya adalah ini, tujuannya ini, sasarannya ini. Pada saat pelaksanaan Anda bercerita saja seperti biasa ya. Yang kami akan nilai selain kualitas gambar, suara, video, yaitu bagaimana Anda menyampaikan. Nah, seperti itu. Misal gini, videonya itu kan tentang pencegahan COVID. Nah, jadi itu isinya tuh tentang kayak sosialisasi, cuma itu tuh online, dibuat kayak tutorial seperti itu. Boleh mboten, Pak? Boleh. Tapi Bapak sarankan ya, untuk konten video, ambil yang memang betul-betul wah dari Padepokan. Ya. Kalau misalnya pencegahan, apa dulu nih program kerjanya pencegahan? Sosialisasi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19. Ya, tidak apa-apa, bisa seperti itu. Maksud saya seperti ini, ya jangan menampilkan program kerja unggulan yang biasa-biasa saja. Misalnya nih yang biasa-biasa saja, cara menggunakan masker. Nah, ini kan cara menggunakan masker, orang tidak melihat video itu aja kan tinggal pakai saja ya, lebih gampang. Nah, jadi seperti silahkan Mbak, online pun tidak apa-apa. Kan yang nanti Anda tampilkan selain boleh video juga boleh foto-foto kegiatan yang Anda screenshot ya, ditampilkan tidak apa-apa. Misal ya seperti itu, videonya tuh kayak tutorial kayak gitu, Pak. Jadi nanti tetap apa ya? Tetap bercerita. Iya. Meskipun tutorial Anda tetap bercerita. Jadi untuk penanganan protokoler kesehatan ini, mengingat jumlah pasien COVID-19 semakin hari semakin meningkat, ini adalah tutorial cara apa Mbak? Tutorial apa yang dibuat? Protokol kesehatan.
Iya, protokol kesehatannya apa? Banyak. Iya, banyak. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, apalagi di kerumunan itu ada mantan, harus segera dihindari karena itu akan mengurangi imun tubuh. Oke, bisa seperti itu, silakan diungkap ya, tidak apa-apa ketika secara online atau melalui video Zoom, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting bukan apa yang yang penting yang disampaikan itu adalah sesuai dengan video yang ditampilkan. Oke, baik. Iya. Kalau online seperti itu berarti kan nggak ada kayak pemateri atau jumlah peserta itu nggak wajib ya, Pak? Iya kan, iya enggak apa-apa. Iya, kalau online tidak ada pesertanya tidak apa-apa. Yang penting kan sasarannya jelas siapa. Iya kan? Nah, yang penting itu sasarannya. Sama kita mengaku punya pacar tapi tidak pernah nama pacarnya siapa? Ada. Nah, itu kan tidak jelas. Nah, seperti itu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, yang penting silahkan dibicarakan sasarannya siapa, targetnya, tujuannya apa. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Siapa lagi? Wah, ini Mas Padepokan 1424 luar biasa. Ya, silakan. Ya, bagaimana, Mbak? Semisal Pak, dalam pembuatan videonya itu kita menambahkan video pendukung atau foto-foto pendukung, itu diambil dari YouTube atau ini foto-foto pendukungnya dari Google, itu dianggap sah atau enggak, Pak? Ya, yang penting tidak terkena copyright, Mbak. Oh iya. Kalau Bapak sarankan jangan ditulis sumbernya juga ya, Pak? Iya, kalau di YouTube itu meskipun ada sumbernya, kalau sumbernya tidak setuju tetap bisa dilaporkan. Ya. Bapak pernah coba tuh ya, download lagu, ternyata pas Bapak enggak dihapus semua. Ya, padahal Bapak cantumkan sumbernya. Nah, seperti itu. Siapa? Ya. Kalau Bapak ya, gambar-gambar di sekitar kita aja. Ya, gambar-gambar pemandangan itu aja, tidak perlu harus misalnya vaksinasi harus cari orang yang disuntik, Anda cari ya, wah, itu susah menemukannya. Ya, mendingan cari aman untuk pengambilan gambar dan video. Jangan ambil di YouTube kemudian kita unggah kembali di YouTube. Itu berbahaya. Oke. Pak, bukannya foto maupun videonya kan lebih ke kegiatan kita ya? Betul. Untuk menambah, Mas. Untuk menambah maksud pertanyaannya tadi. Ya, soalnya gini ya, Pak ya. Kalau kita masukin foto ataupun video sesuai dengan kegiatan kita kan kelihatan kan, Pak, bahwa kita benar-benar melakukan program kerja ataupun kegiatan tersebut. Kalau kita ngambilnya di YouTube ataupun di Google, nanti gimana ya, Pak ya? Iya. Ada kejanggalan juga bisa, dan juga ada, pokoknya akan ada tanda tanya nanti, Pak, apakah ini kegiatannya benar-benar dilaksanakan oleh Padepokan itu atau gimana gitu? Iya, betul, Mas Imam Syafi'i. Jadi makanya beliau tadi, Mbaknya menanyakan video bagaimana kalau mengambil video pendukung. Jadi bukan video utama, hanya mendukung saja. Iya, maksud saya gitu, Pak. Slide sedikit-sedikit, mungkin pada saat bercerita tentang kapal yang ditampilkan gambar kapal Titanic. Ya, mungkin maksudnya seperti itu. Ya, benar, Pak. Iya, memang hanya Bapak yang mengerti perempuan, tenang aja. Oke. Benar, Pak. Gitu maksud saya. Iya. Oke, terima kasih Mas Imam Syafi'i. Ya, ini untuk teman-teman juga. Masih ada pertanyaan yang lain? Mas Hafiz, gimana? Ada pertanyaan Mas Hafiz? Elin. Belum ada, Pak. Oke. Ya, Mbak Elin. Wah, mana ini Mbak Elin ini? Mbak Elin lagi TikTokan. Oh iya, Bapak ini ya, teman-teman yang bermain TikTokan, ya. Bapak menemukan beberapa, nggak ngerti Bapak ya, apakah sedang KKN atau tidak.
tapi pakai alma mater UST, mohon untuk tidak menunjukkan hal-hal yang negatif. Nah, jadi yang biasa-biasa saja. Apalagi di Instagram banyak. Kalau di Instagram alhamdulillah semuanya aman-aman. Mahasiswa joget-joget. Wah, keren-keren ya. Tapi Bapak tidak berani like, nanti dikiranya Bapak mendukung. Ya, tapi secara umum ya Bapak mendukung selama hal itu positif. Oke. Padepokan 119. Halo, Pak. Ini laki perempuan? Pak Im. Ya. Halo. Ya, silakan. Ini Pak, testimoninya tadi Pak. Mau bertanya lagi. Kata Bapak kan, semisalkan belum buat testimoni, kalau ada masyarakat ataupun warga yang dekat sama kita bisa minta bantuan. Nah, semisalkan gini Pak, kita kan kemarin kan ke rumah-rumah warga terus minta bantuan. Ya kayak gimana ya Pak ya? Kerasa terbebani gitu loh masyarakatnya. Kalau untuk di sini kan Pak, dominan orang-orang tua sih Pak, kalau orang yang muda-muda sedikit. Jadi semisalkan gini Pak, semisalkan ada orang yang tahu tentang program kerja kita, meskipun orang tersebut bukan warga sini, apakah bisa dimasukin ke testimoninya? Kita minta bantuan buat bisa Mas, bisa, tidak apa-apa. Ya kalau di sana nanti warga keberatan, apa-apaan ini saya dimintain testimoni. Nah, ya toh, padahal kan testimoni itu hanya terima kasih teman-teman KKN sudah menyelenggarakan kegiatan A. Kami sebagai warga masyarakat sangat terbantu dengan kegiatan ini. Mohon untuk kedepannya supaya, nah itu kan testimoni seperti itu. Tapi kalau memang warga di sana siapa tahu ya keberatan ya tidak perlu. Nah tapi biasanya gimana? Ada salah satu dari teman kelompok saya yang asli dari Progo. Nah kebetulan kita kebetulan kita KKN di sini juga ya Pak ya. Mungkin kita bisa minta bantuan sama orang tuanya, bisa nggak Pak ya? Dia juga tahu kok Pak, dia juga tahu. Iya. Kerja kita tahu. Ya tidak dari apa-apa. Awal sampai ya tidak apa-apa. Baik Pak. Sebenarnya dari awal sampai sekarang dia tahu Pak program kerja kita itu apa aja. Dia tetap pantau Pak di IG maupun di YouTube kita, dia tetap pantau. Ya begitu. Boleh silakan Mas Imam. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, teman-teman yang lain. Pak, izin bertanya. Ya. Jadi kan untuk yang videonya itu kalau misal lebih dari satu proker boleh kan Pak, maksudnya masih dalam satu tema yang sama seperti itu, terus nanti dikompilasi. Maksudnya lebih dalam satu tema tapi prokernya lebih dari satu. Misalkan saya punya saya Pak. Pada pengkan saya ambil yang tema penanggulangan dan pencegahan COVID tuh. Terus ada proker seperti pembagian masker, penyediaan tempat cuci tangan, kemudian penyemprotan itu nanti Ya, boleh Mbak, boleh. Kayak punya saya tuh Mbak. Ya, kayak punya maksudnya kayak punya Mas Imam, punya apa ini? Proker unggulan Pak. Oh proker. Nah Bapak kan nggak ngerti seperti punya saya ya, punya Bapak juga punya siapa ini. Ya makanya kan Bapak harus jelas. Oke, terima kasih. Boleh Mbak, silahkan lebih dari satu program kerja. Selama itu dijelaskan ya, program mencuci otak, mencuci tangan dan seterusnya ya silahkan. Ya. Ini sinyalnya jelek Pak, jadi tadi keluar sendiri. Nah, keluar sendiri. Yang penting masih bisa mendengarkan. Oke. Ya, masih ada lagi kah? Halo Pak Im. Ya, halo. 43 silakan. Pak, saya itu videonya wajib
ada suaranya atau gimana ya Pak? Atau bisa hanya pakai musik? Wajib ada suaranya, Non. Supaya kita juga mendengarkan, ya. Mau suara robot Anda copot di situ, silahkan. Anda yang mendubbing sendiri, silahkan. Seperti itu. Apa Anda kesulitan untuk memasukkan suara? Atau bagaimana? Iya Pak, bingung. Lah, masa bingung tinggal pakai teks baru Anda baca? Ini sebentar lagi Anda ini semua Ngeditnya wisuda pakai loh. VN, Pak. Hah? Ngeditnya pakai aplikasi VN itu loh yang mudah. Ya, pakai VN. Kalau Iya, pakai aplikasi VN namanya. Iya, VN. Kalau Bahaya, Pak, VPN bahaya kalau yang itu. enggak apa-apa kok. Perempuan itu akrab dengan WA di VPN ya untuk link-link film-film Korea, iya kan? Ini Mas Imam ini sadis betul pagi ini ya. Oke, begitu Mbak ya. Iya Pak. Ya, nanti dikasih suara lah biar informatif. Silakan teman-teman yang lain. Kalau mau Ya. Pak Irfan silakan Pak. Ya. Oh, nggih Pak. Yang penting ini terekam nggih Pak. Oh iya. Biar teman-teman yang tidak atau belum sempat ikut masih bisa mengikuti kembali atau kalau ada yang lupa informasinya bisa buka kembali. Ya. Apa itu Pak? VMAX? VMAX editor. Kalau saya dari SMA pakai VN.